Kenapa sekarang kehidupan di muka bumi ini kacau balau? Di negeri yang kaya raya ternyata kita ini dalam kondisi yang sangat sulit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral jumu'ah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dari mimbar Jum'ah Masjid Al-Muslimun ini, saya selaku khatib di kesempatan Jum'ah kali ini ingin mengajak kepada semua yang hadir umumnya, khususnya mengajak pada diri saya sendiri untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah dikaruniakan Allah pada kita, karena dengan bersyukur Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat. Dan ketika kita berlaku kufur, maka kekufuran itu akan berakibat tidak baik untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat nantinya. Selaku umat Muhammad SAW, sudah semestinya kita juga bersyukur dengan senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah di dalam kita menjalani sisa umur kita masing-masing. Saya katakan dalam menjalani sisa umur karena memang hakikatnya setiap tarikan nafas kita, pada saat itu kita semakin dekat dengan yang namanya ajal, semakin dekat dengan yang namanya kematian. Maka hanya hamba-hamba Allah yang pandai bersyukurlah yang tidak akan pernah menyesal meninggalkan dunia ini. Bahkan ketika meninggalkan dunia ini, mereka yang pandai bersyukur akan tersenyum penuh dengan kebahagiaan. Bahagia karena akan bertemu dengan Rabb-Nya yang selama ini sangat dirindukannya. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Berbicara masalah syukur tadi, kita bersyukur menjadi orang yang beriman, maka caranya adalah kita buktikan dengan senantiasa beramal saleh. Karena bersyukur atas iman yang kita yakini dalam hidup ini bukan hanya berteori. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membuktikan iman itu dengan amal perbuatan. Kalau kita bisa berbicara, kita harus bersyukur. Maka cara bersyukurnya adalah jangan pernah berbicara yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, maka cukup diam. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Jangan dianggap sepele
apa yang menjadi ucapan. Kita bisa berbicara ini adalah karena karunia Allah. Kalau ingin tahu bagaimana susahnya orang berbicara, kita akan ketemu dengan orang-orang yang dikaruniai oleh Allah kekurangan, berupa tidak mampu untuk berbicara, sehingga harus menggunakan bahasa isyarat. Bahkan ketika ada orang yang suaranya habis, dia akan kesulitan untuk mengutarakan apa yang terbersit di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Maka lawan daripada bersyukur itu adalah kufur. Orang yang kufur akan bergelimang dengan dosa. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah, tepatnya di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Kenapa di sini dikatakan inda rabbihim bukan indallah? Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Karena ayat ini menjelaskan betapa kita semuanya waktu masih di alam ruh, sebelum ruh kita ini ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam rahim ibu kita masing-masing, semua kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apa engkau mengakui aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhan yang mengatur hidupmu. Maknanya apa? Kalau kamu aku beri kesempatan hidup di dunia, berarti kamu harus tunduk akan aturan yang sudah aku bikin. Kalian harus mengikuti aturan-aturanku. Itu pernah disampaikan oleh Allah kepada bapak moyang manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Adam berikut istrinya habis membuat pelanggaran di dalam surga atas larangan yang sudah dibikin oleh Allah. Waktu itu Adam dilarang untuk mendekati pohon khuldi, ternyata hal itu justru dilanggar. Maka berakibat apa? Adam harus turun dari surga ke bumi. Yang harus kita ingat adalah Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, "Qulnah bita minha jami'an," turun kalian berdua dari surga ini. Ba'dukum li ba'din adu, antara kamu dan yang lainnya nanti kalian akan saling bermusuhan. Dan kalau kita lihat, itu sudah terjadi sejak anak cucu Nabi Adam. Qabil dan Habil bermusuhan. Ini generasi manusia pertama yang ada di muka bumi, sudah timbul permusuhan. Al-Quran tidak ada yang namanya sesuatu yang bisa kita ragukan. Al-Quran adalah satu kebenaran yang absolut, petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah berfirman, turun kalian berdua dari surga, ba'dukum li ba'din adu, kalian nanti akan saling bermusuhan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Maka ketika kalian sudah ada di bumi, akan aku datangkan kepada kalian petunjukku. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku dijamin fala yadillu, dia tidak akan pernah tersesat, wala yashqa, dan tidak akan pernah celaka. Kenapa sekarang kehidupan di muka bumi ini kacau balau? Di negeri yang kaya raya ternyata kita ini dalam kondisi yang sangat sulit. Seharusnya penduduk di negara yang sangat kaya ini tidak mengalami krisis seperti sekarang. Kita harus menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat baik dan Tuhan mengampuni. Kenapa? Karena penduduknya senantiasa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sangat ironi, ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ada seorang petinggi yang menuduh bahwa mereka-mereka yang penghafal Al-Quran, mereka yang tinggal di pesantren, yang sedang menghafalkan Al-Quran, disebut dengan good looking. Kelihatannya baik tetapi punya potensi untuk menjadi kelompok radikal.
Apakah dia tidak paham bahwa radikal itu adalah sesuatu yang mengakar? Kalau kita beragama harus punya akar. Akar kita harus nancap ke bumi, sehingga tidak gampang digoyahkan oleh faham-faham yang tidak benar. Kalau Islam kita ngakarnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, dan sangat aneh kalau yang menuduh itu adalah seorang yang mengaku dirinya beragama Islam. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka orang-orang yang seperti ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Padahal negeri ini dibangun oleh tokoh-tokoh pesantren. Kalau kita kenal dengan yang namanya TNI, yang sebelumnya itu adalah ABRI, embrionya itu berasal dari Hizbullah. Hizbullah ini dibentuk oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama Islam. Itu embrio daripada TNI yang sekarang ini. Maka sangat aneh kalau orang-orang di pesantren, bahkan ada yang menginginkan supaya pesantren di negeri ini harus ditutup. Padahal pesantren itu tidak pernah ngerepoti negara. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang sangat mandiri. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Maka di sini dikatakan nakisu ru'usihim inda rabbihim, orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kalau dia mengaku Islam tidak bisa membuktikan keislamannya. Padahal kalau kita mengaku diri kita muslim, dijelaskan mal muslim al muslim yakni man salimal muslimuna lisanuhu wa yaduh. Orang itu dikatakan sebagai seorang yang muslim ketika ucapan dan perbuatannya menyelamatkan sesama muslim, tidak membuat sakit hati sesama muslim. Betapa waktu itu lebih dari 180 juta umat Islam tersakiti dengan ucapannya. Lantas keislamannya di mana? Disinilah letak orang itu bersyukur atau tidak. Maka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang seperti ini bakal menyesal. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, maknanya kepalanya akan tunduk. Kita bisa lihat ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, betapa mereka yang bersalah ketika ketahuan salah, mukanya akan tertunduk. Kecuali orang-orang yang tidak merasa bersalah, padahal dia ini salah sebetulnya. Tapi nanti di akhirat mereka semuanya akan tunduk di hadapan Allah. Kalau di dunia mereka bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi mereka tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut nakisu ru'usihim. Setelah tunduk kepalanya, apa yang dikatakan? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lagi-lagi yang dikatakan oleh orang-orang yang bersalah ini bukan lagi Allahumma, tapi menggunakan kata Rabb. Wahai Tuhan, ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar. Tetapi melihat setelah kematian, melihat mendengar setelah kematian, ini adalah hal yang percuma. Waktu hidup di dunia kau pakai apa pendengaranmu? Kamu pakai apa penglihatanmu? Penglihatan yang dimaksud, pendengaran yang dimaksud bukan penglihatan zahir semata, tapi penglihatan batin. Bukan hanya pendengaran zahir, tapi pendengaran batin. Makanya di sini menggunakan kata abasarna, penglihatan yang sangat lembut sekali. Sambil mereka mengatakan farji'na, begitu menyesal karena mati dalam keadaan kafir, minta dikembalikan kepada Rabbnya ke dunia. Ditanya oleh Allah, untuk apa kalian ingin aku kembalikan ke dunia? Na'mal salihan, supaya kami bisa berbuat yang baik. Inna muqinun, dan sekarang kami adalah termasuk orang-orang yakin setelah kematian itu adalah hal yang percuma. Keyakinan itu sekarang, walaupun Allah tidak memaksa. Kalau kita membuka Al-Quran surat Al-Kahfi ayat nomor 29, Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang dari sisi Rabbmu.
datang dari sisi Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kufur pun silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Aku siapkan bagi orang-orang yang kufur yaitu api neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolak apinya ini mengepung semua orang yang kafir itu. Wa iyastaghisu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Karena saking panasnya, maka penghuni neraka ini berteriak, berikan aku air minum. Allah bersifat Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, dikasih. Tapi yang dikasihkan adalah yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dikasih berupa cairan dari cor-coran baja. Kita tahu ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, baja itu baru meleleh kalau dibakar dengan api 1000 derajat lebih. Kalau 1000 derajat lebih itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, apa jadinya dengan kondisi kita ini? Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, itu adalah seburuk-buruk tempat istirahat. Maka kalau kita sebagai orang-orang yang mengaku muslim, sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bukan hanya tindakan yang harus kita lihat, ucapan itu sangat berpengaruh. Kita bisa berbicara, ini adalah karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah, yang wajib untuk kita syukuri. Kalau kita ingin tahu bagaimana nikmatnya bisa berbicara, lihat orang-orang yang masih belum bisa berbicara. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah orang yang lebih susah dibandingkan kamu. Jangan kau lihat orang yang lebih baik dalam hal materi, dalam hal kenikmatan. Kalau kita bisa berjalan, lihat orang yang tidak bisa berjalan, pasti timbul syukur. Kalau kita bisa berbicara, lihat orang yang tidak bisa berbicara, pasti akan timbul syukur pada diri kita. Dan kita tidak akan mengatakan perkataan yang tidak baik. Kenapa? Al-Quran surat 50, yaitu surat Qaf ayat 18. Ucapan itu ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ada pertanggungjawabannya. Karena di situ Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan kita kecuali hadir malaikat raqib dan atid. Dan nanti pada saatnya ucapan-ucapan kita itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa negeri ini kacau balau karena banyaknya orang yang berkata seenaknya sendiri. Mereka berjanji akan mengenakkan rakyat, memakmurkan rakyat, kenyataannya rakyat dibikin susah. Pertanggungjawabannya di akhirat sangat berat. Inilah yang digambarkan oleh surat As-Sajdah ayat nomor 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya. Ayat ini menggunakan alangkah ngerinya. Kalau kita betul-betul bisa melihat, pasti kita tidak akan berani tersenyum, apalagi sampai tertawa, karena kita merasa ngeri akan apa yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Dan dosa itu adalah diawali dengan kebohongan. Kebohongan itu diawali dengan kemampuan berbicara. Maka ketika orang itu dikaruniai kemampuan berbicara, berbicaralah yang baik. Atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita ini diam untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Muslimun ini termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur dan selalu pandai bersyukur atas segala yang dikaruniakan Allah, termasuk kemampuan untuk bisa berbicara, sehingga kita semuanya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang baik, tidak akan berbicara kecuali yang tidak akan pernah membuat orang lain sakit. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil hamid, fa'alul lima yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Di khutbah kedua ini saya hanya menambahkan bahwa hidup kita di dunia ini, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita sedang menjalani ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termaktub di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya? Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kalau kita tahu hidup ini adalah ujian, jangan pernah main-main di dalam menjalani ujian hidup yang datangnya dari Allah. Diuji kita untuk bisa berkata yang baik, karena rusaknya segala sesuatu itu diawali dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang ada kebohongan, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita semuanya ini. Kalau kita selalu bersyukur, maka insya Allah kita ini akan berkata yang baik, berkata yang jujur. Kejujuran akan kembali kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Wa iyyakum 'anil kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Hendaknya kalian membiasakan berkata yang benar, karena kebenaran itu mengarahkan kepada kebajikan dan kebajikan mengarahkan kamu kepada surga. Hendaknya kalian menjaga diri dari yang namanya berkata dusta, karena dusta mengarahkan kepada dosa dan dosa mengarahkan kita kepada neraka. Kita tinggal pilih, mau menjadi orang yang selalu berkata baik, berkata jujur, atau menjadi orang-orang yang seringkali berdusta. Begitu dusta ini menjadi satu kebiasaan dimanapun negeri itu, maka di situ pasti akan terjadi kehancuran, akan terjadi bencana yang ujung-ujungnya mengarahkan kita kepada neraka. Neraka dunia masih ada kemungkinan kita bertaubat, tapi kalau neraka itu datang setelah kematian, ini adalah penyesalan yang tiada akhir. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, tapi termasuk orang-orang yang selalu ingat bahwa hidup ini adalah ujian. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya? Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'asina waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.